Hello, bersama saya Andre and welcome back to Yangko Channel. Untuk nge-refresh pikiran, yuk iseng-iseng review seputar smartphone. Ya, sekarang saya mau mencoba peruntungan baru, yaitu review smartphone. Dan ini dia Huawei Nova 5T. Oke, lanjut ke unboxing terlebih dahulu. Pertama yang akan kita dapatkan adalah Huawei Nova 5T. Lalu ada softcase, buku panduan penggunaan headset dengan slot USB Type-C, kemudian ada kabel USB Type-C, kepala charger, dan SIM ejector. Yang membuat saya suka smartphone ini adalah bentuk dan desainnya. Ya, desainnya itu compact, jadi mudah dimasukkan ke saku. Untuk dimensinya adalah lebar 73,97 mm, lalu panjangnya 154,25 mm, serta tebalnya 7,87 mm. Dan untuk beratnya sendiri adalah 174 gram. Ya, cukup ringan ini. Untuk material bodinya, di bagian belakang menggunakan material kaca. Dan so far ini kesannya mewah banget dan solid. Belum ada desain untuk harga yang sekarang, yaitu 3,9 jutaan yang menggunakan material kaca seperti ini. Yakin, belum ada. Lalu di sebelah kanan ada tombol power merangkap sebagai fingerprint. Lalu di atas ada tombol volume up dan volume down. Kemudian di bagian atasnya ada mikrofon. Lalu di sisi kiri akan kita jumpai SIM tray. Nah, untuk SIM tray-nya dia dual nano SIM ready ya, dan tidak ada ruang untuk SD card. Dan memang smartphone ini tidak dapat ditambah SD card. Untuk bagian bawahnya ada lubang mikrofon lagi, port USB Type-C, dan grill speaker. Lanjut ke bagian layar. Sayang seribu sayang memang untuk harga yang dahulunya 6,8 juta dulu ya. Ini LCD masih menggunakan panel IPS, di mana para pesaingnya sudah menggunakan sumber AMOLED. Ya, meskipun bisa dibilang layar IPS-nya Huawei ini cukup bagus dan nggak kalah sama AMOLED, tapi kurang greget aja gitu loh. Untuk resolusi layarnya yaitu Full HD Plus dan dengan kerapatan pixelnya 412 ppi. Nah, ini yang membuat tampilan yang dihasilkan tajam dan bagus. Lalu untuk screen to body rasionya adalah 91,76%. Oh ya, layarnya ini diberi nama dengan nama Pansol ya, karena bentuk kamera depannya seperti tompel di pojok ini. Untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi 32 megapiksel. Oke, kemudian ke bagian belakang. Nah, di sini ada setup quad kamera. Ketiga kamera tersusun vertikal dengan satu flash, dan untuk satu kameranya nyempil di bawahnya ya. Unik ya penyusunannya. Untuk spesifikasi kameranya, untuk kamera utama yaitu 48 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 dengan sensor Sony. Lalu kamera keduanya yaitu 16 megapiksel, bukaan lensa f2.2. Ini kamera super wide angle ya. Kemudian kamera ketiganya 2 megapiksel, f2.4 itu makro kamera, dan yang terakhir 2 megapiksel untuk depth sensornya. Lanjut ke dapur pacunya. Huawei Nova 5T ini menggunakan prosesor besutannya sendiri, yaitu Kirin 980 octa-core dengan fabrikasi 7 nanometer. Prosesor ini adalah sama persis yang digunakan pada Huawei P30 Pro, yaitu kelas flagshipnya Huawei. Mantap kan? Untuk konfigurasi prosesornya yaitu 2 kali Cortex A76 di 2,6 GHz, lalu 2 kali Cortex A76 di 1,92 GHz, dan 4 kali Cortex A55 di 1,8 GHz. Cortex A76 ya, jamin kenceng ini bro. Lalu untuk GPU-nya menggunakan Mali G76 MP10 720 MHz. Bukan sampai di situ saja, CPU ini juga sudah dibekali dengan dual NPU atau Neural Processing Unit untuk kemampuan AI yang luar biasa bro. Lalu untuk RAM-nya di Indonesia adalah 8 GB, sedangkan storage-nya 128 GB. Dan tidak bisa ditambah ya, karena tidak ada slot microSD-nya. Tapi saya rasa 128 GB itu cukup lah. Mau nyimpen apa sih?
Lalu untuk baterainya adalah 3750 mAh. Kecil ya, memang kecil, tapi jangan dinilai dari angkanya. Setelah pemakaian selama 2 mingguan, saya merasa ukuran baterai ini sama dengan ukuran baterai 4000 mAh. Di sini saya dulu pakai Redmi Note 5 ya. Dan untuk kualitas baterai sama, malah lebih irit ini. Saya cabut charger jam 6 pagi dan smartphone untuk kerja seperti biasa. Untuk WhatsApp konsumen, lalu sedikit YouTube di jam istirahat. Dan nyambung cas lagi jam 7-an malam. Itu pun masih sisa 20-an%. Irit kan? Masuk ke sektor keamanan. Nah, di sini Huawei Nova 5T masih menggunakan fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power. Mungkin nggak kekinian ya, dimana banyak smartphone sekarang ini sudah meletakkan fingerprintnya di layar. Namun, akurasinya jangan tanya, masih tetap enak fingerprint seperti ini. Apalagi jadi satu di tombol power. Lihat ini, kecepatan pembacaan sidik jarinya di toel aja udah kebuka bro. Selain itu juga masih ada face unlock, jadi jangan khawatir. Sekarang waktunya untuk menguji kinerja dari prosesor Kirin 980. Pertama ke mode normal terlebih dahulu, dan mendapatkan skor Antutu sebesar 358 ribuan. Ini baru mode normal, sudah setinggi itu, mantap kan? Lalu kita coba ke mode performanya dihidupkan, dan kita uji lagi. Sekarang mendapatkan skor 413 ribuan. Jos. Namanya juga prosesor flagship, jadi nggak heran kalau hasilnya tinggi ya. Lalu sekarang lanjut ke pengujian kameranya. Dan berikut adalah hasil jepretan dari Huawei Nova 5T. Lalu ini adalah hasil dari videonya. Ini adalah perekaman video dari Huawei Nova 5T di 1080p 30 fps. Seperti apa hasilnya silahkan nilai sendiri ya. Stabilannya gimana silahkan nilai sendiri. Ini adalah rekaman Huawei Nova 5T di 1080p 60 fps. Seperti ini penampakannya, bagaimana hasilnya dan kestabilannya silahkan nilai sendiri. Nah, ini adalah perekaman Huawei Nova 5T di 4K 30 fps ya, 30 fps. Untuk 4K-nya hanya bisa 30 fps. Silahkan nilai sendiri ya. Hasilnya seperti ini. Untuk 4K sendiri cuma dibatasi sampai 10 menit saja. Dan ini adalah perekaman untuk kamera selfie dari Nova 5T. Seperti ini hasilnya. Bisa kalian nilai sendiri ya. Ini cuaca cerah untuk siang hari. Seperti ini hasilnya. Oke, begitu tadi unboxing dan sedikit review dari Huawei Nova 5T. So, kesimpulan dari saya, Kirin 980 ini masih sangat powerful. Ini setara dengan Snapdragon 845 atau 855. Dan kalau kalian tanya masih recommended atau tidak di tahun 2021,
Saya dengan mantap menjawab sangat-sangat worth it. Di channelnya Jagat Review juga sudah dibahas untuk HP 4 jutaan tahun 2020 akhir, bahkan 2021 ini Huawei Nova 5T ini sangat recommended. Bahkan mereka mengasih hashtag no debat untuk HP yang satu ini. Saya memang tidak banyak tes untuk gaming di review kali ini, karena sudah banyak yang membahasnya. Lagian pasti kuat lah, mau itu PUBG, Honkai Impact, bahkan Genshin Impact sekalipun. Oke, saya Andri, terima kasih.